Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fitri Wiseli dengan NIM 2114070115. Ingin menjawab pertanyaan dari dosen pengampu dan juga teman-teman. Pertanyaan pertama dari dosen pengampu yaitu, jelaskan dengan rinci apa itu variabel X yang akan saudara cobakan. Variabel X yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing, yang mana model ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana guru membimbing siswa untuk menemukan konsep atau prinsip melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Inquiry terbimbing menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan artinya pembelajaran. Inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator guna membimbing siswa. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal dalam proses pembelajaran, akan tetapi siswa berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu. Jadi, variabel X dalam penelitian ini adalah model pembelajaran inquiry terbimbing yang akan diukur melalui tes tertulis dan lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran. Model pembelajaran inquiry lebih fokus menyediakan bimbingan dan petunjuk kepada siswa. Kegiatan siswa lebih terarah pada aktivitas penyelidikan berdasarkan masalah yang ada untuk menentukan prosedur penyelidikan. Jadi menurut saya model ini cocok untuk diterapkan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, karena model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan membantu melatih siswa dalam berpikir kritis. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dengan rinci apa itu variabel Y yang akan saudara angkat permasalahannya. Variabel Y pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis merupakan fokus utama dari penelitian ini. Kemampuan berpikir kritis atau critical thinking yaitu kemampuan siswa dalam berpikir kritis berupa bernalar, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Melalui kemampuan berpikir kritis akan melatih siswa untuk mencermati, menganalisis, dan mengevaluasi informasi atau pendapat sebelum menentukan, menerima, atau menolak informasi tersebut. Indikator dari berpikir kritis ini yang pertama ada eksplanasi, yang merupakan kemampuan dalam memberikan argumen dan menetapkannya secara logis berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Yang kedua ada interpretasi, adalah kemampuan dalam menafsirkan dan memahami makna dalam suatu masalah. Yang ketiga ada analisis, adalah kemampuan dalam menyelidiki atau mengidentifikasi keterkaitan antara pernyataan, fakta data, konsep, dan dapat menyimpulkannya. Yang keempat, evaluasi adalah kemampuan dalam menilai kredibilitas suatu pernyataan atau representasi serta mengakses hubungan pernyataan, data, fakta, konsep, atau bentuk lainnya. Yang kelima ada inferensi, yaitu kemampuan dalam mengidentifikasi dan mendapatkan konsep atau unsur dalam menarik suatu kesimpulan. Yang terakhir ada regulasi diri, yaitu memonitor dirinya sendiri dalam mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi dari hasil berpikir sebelumnya dalam menyelesaikan suatu masalah. Pertanyaan ketiga, apa kaitan variabel X dan Y yang saudara ketahui secara teori dan apa yang saudara harapkan dengan melakukan penelitian tersebut? Variabel X yaitu model pembelajaran inquiry secara teoret. Variabel X yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing. Secara teoritis, model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Model ini melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran untuk menemukan konsep-konsep melalui bimbingan dan arahan dari guru.
Variabel Y-nya kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu tujuan penting dalam pembelajaran PPKN. Dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara efektif. Harapan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PPKN kelas 4 SD Negeri 13 Pasaman. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya pada mata pelajaran PPKN. Jadi secara teori terdapat keterkaitan antara model pembelajaran inquiry terbimbing dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas model pembelajaran tersebut dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pelajaran PKN. Pertanyaan yang keempat yaitu data apa saja yang akan diambil dalam penelitian ini. Berdasarkan proposal penelitian saya, yaitu saya akan mengambil data yang pertama, data kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PPKN kelas 4 SD Negeri 13 Pasaman. Data ini akan diukur sebagai variabel terikat dalam penelitian. Yang kedua, data keefektifan penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PPKN kelas 4 SD Negeri 13 Pasaman. Model pembelajaran inquiry terbimbing ini akan diterapkan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Yang ketiga, data observasi keaktifan siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model inquiry terbimbing. Dan yang keempat, data observasi kemampuan siswa dalam menyusun argumentasi sebagai indikator kemampuan berpikir kritis. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan data demografi seperti jumlah siswa kelas 4 di SD Negeri 13 Pasaman yang akan dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana langkah penelitian yang akan saudara lakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai acuan mengatasi masalah dalam penelitian variabel Y. Yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan kemampuan berpikir kritis siswa antara kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dan kelas kontrol yang tidak menggunakan model tersebut. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 di SD Negeri 13 Pasaman dan sampel penelitian terdiri dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dipilih secara non-probability sampling. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Pada variabel bebas yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing dan pada variabel terikat yaitu kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu berupa tes dan juga observasi. Yang kelima, ada instrumen penelitian yaitu tes kemampuan berpikir kritis berupa soal-soal uraian yang mencakup indikator-indikator dari kemampuan berpikir kritis serta lembar observasi keaktifan siswa dan menyusun argumentasi. Yang terakhir yaitu teknik analisis data, yaitu ada uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Terus uji homogenitas untuk mengetahui apakah varian dan homogen atau tidak. Varian data homogen atau tidak. Selanjutnya ada uji hipotesis menggunakan uji T untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan pertanyaan yang keenam yaitu
Apa informasi baru atau kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Nah, yang pertama, fokus pada kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini berfokus pada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran PPKN kelas 4 SD yang merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Banyak penelitian sebelumnya berfokus pada peningkatan hasil belajar atau prestasi akademik siswa, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing sebagai variabel bebas yang belum banyak diterapkan dalam pembelajaran PPKN. Penggunaan model ini diharapkan dapat memberikan inovasi dan alternatif dalam pembelajaran PPKN untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian akan dilakukan di SD Negeri 13 Pasaman yang belum banyak dijadikan sebagai lokasi penelitian serupa. Pemilihan lokasi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat memberikan konteks yang berbeda dan memperkaya temuan penelitian. Terus ada tahun pelaksanaan. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada tahun 2024, yang merupakan tahun yang relatif baru dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Konteks dari pendidikan dan pembelajaran di tahun 2024 dapat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga memberikan kebaruan dalam temuan penelitian. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki beberapa aspek kebaruan atau novelty, yaitu fokus pada kemampuan berpikir kritis, penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing, lokasi penelitian yang berbeda, serta waktu pelaksanaan yang relatif baru. Hal-hal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berbeda dan memperkaya temuan-temuan penelitian sebelumnya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Alzahra Masela, pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran inquiry terbimbing? Nah, peran guru dalam memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran inquiry ini, yang pertama yaitu guru merancang rencana pembelajaran yang sistematis dan terstruktur dengan menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing. Guru menyiapkan sumber belajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian yang dapat mendukung mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, dan mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang dapat memicu rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, memberikan motivasi dan apersepsi untuk membangkitkan minat serta rasa ingin tahu siswa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran PPKN. Yang ketiga, peran guru dalam tahap eksplorasi yaitu membimbing siswa dalam merumuskan pertanyaan atau hipotesis berdasarkan masalah yang disajikan, mendorong siswa untuk merancang dan melaksanakan kegiatan penyelidikan atau eksperimen untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, memfasilitasi siswa dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh. Yang keempat, peran guru dalam tahap eksplanasi, yaitu membimbing siswa dalam mengonstruksi penjelasan berdasarkan hasil dari penyelidikan, mendorong siswa untuk mengomunikasikan temuan dan penjelasannya secara logis dan sistematis. Yang kelima, peran guru dalam tahap elaborasi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan analisis, evaluasi, dan juga pemecahan masalah. Yang keenam, peran guru dalam tahap evaluasi, yaitu guru mengevaluasi pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa melalui penilaian formatif dan sumatif,
memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendorong perkembangan dari kemampuan berpikir kritis siswa. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu dari Senandung Rey Anugrah, yang mana pertanyaannya, jelaskan latar belakang pemilihan judul penelitian ini. Mengapa model pembelajaran inquiry terbimbing dan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PPKN dipilih sebagai fokus penelitian? Nah, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan abad 21 yang sangat penting untuk dikembangkan pada siswa. Dalam pembelajaran PPKN, kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan agar siswa dapat memahami, menganalisis, dan juga mengevaluasi isu-isu sosial, politik, dan kewarganegaraan secara kritis. Namun, berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD Negeri 13 Pasaman dalam pembelajaran PPKN masih rendah. Pembelajaran PPKN selama ini cenderung berfokus pada hafalan materi dan kurang menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Perlu adanya inovasi dalam pembelajaran PPKN untuk meningkatkan keterlibatan aktif siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Pemilihan model pembelajaran inquiry terbimbing ini karena model ini dianggap sesuai untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Melalui model ini, siswa akan terlibat secara aktif dalam proses penyelidikan, merumuskan pertanyaan, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan. Peran guru sebagai fasilitator diharapkan dapat mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Fokus pada pembelajaran PPKN di kelas 4 SD yaitu karena dianggap penting untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran kewarganegaraan sejak dini. Memfokuskan penelitian ini pada siswa kelas 4 SD Negeri 13 Pasaman diharapkan dapat memberikan temuan yang relevan dan dapat diterapkan pada konteks yang serupa. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Azikri Aulia, yang mana pertanyaannya, bagaimana konsep pembelajaran yang akan peneliti lakukan nantinya terkait model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di SD tersebut. Yang pertama, ada tahap persiapan. Peneliti merancang rencana pelaksanaan pembelajaran seperti RPP yang menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing. Peneliti menyiapkan sumber belajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian kemampuan berpikir kritis siswa yang sesuai. Kemudian, mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang dapat memicu rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran PPKN. Yang kedua, ada tahap orientasi. Peneliti memberikan motivasi dan persepsi untuk membangkitkan minat serta rasa ingin tahu siswa. Kemudian, menyampaikan tujuan pembelajaran dan pentingnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran PPKN. Selanjutnya itu tahap eksplorasi, yang mana membimbing siswa dalam merumuskan pertanyaan atau hipotesis berdasarkan masalah yang disajikan. Kemudian tahap eksplanasi yaitu membimbing siswa dalam mengkonstruksi penjelasan berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian mendorong siswa untuk mengkomunikasikan temuan dan penjelasannya secara logis dan sistematis. Selanjutnya ada tahap elaborasi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir ada tahap evaluasi, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendorong perkembangan kemampuan berpikir kritis siswa serta mengevaluasi pemahaman dan dari kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Wian Isa Dewi, yang mana pertanyaannya adalah, apa dasar teoretis yang menjelaskan keterkaitan antara model pembelajaran inquiry terbimbing dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa? Yang pertama, ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan bahwa siswa harus membangun pengetahuan mereka sendiri.
Model pembelajaran inquiry terbimbing sejalan dengan teori konstruktivisme. Karena dalam proses pembelajaran, siswa terlibat aktif dalam menemukan konsep-konsep melalui serangkaian tahapan inquiry, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, teori belajar penemuan oleh Jerome Bruner. Teori belajar penemuan Bruner menyatakan bahwa belajar akan lebih bermakna bagi siswa jika mereka diberikan kesempatan untuk menemukan konsep, teori, atau pemecahan masalah melalui contoh-contoh yang mereka jumpai dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu taksonomi Bloom revisi. Dalam taksonomi Bloom revisi, kemampuan berpikir kritis termasuk dalam kategori menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Model pembelajaran inquiry terbimbing dapat memfasilitasi pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa pada level-level tersebut melalui tahapan-tahapan dari inquiry. Selanjutnya, pertanyaan Yuli yaitu, apa kelebihan utama dari model pembelajaran inquiry terbimbing dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya? Dengan model inquiry terbimbing ini, siswa didorong untuk merumuskan pertanyaan, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan sendiri. Hal ini melatih mereka untuk berpikir secara kritis, logis, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Model inquiry terbimbing ini juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan bersifat aktif membuat siswa lebih tertarik dan terlibat dalam proses belajar. Mereka merasa memiliki rasa kepemilikan atas pembelajaran mereka dan lebih termotivasi untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Kemudian, model pembelajaran inquiry terbimbing ini juga mendorong pembelajaran mandiri. Siswa belajar bagaimana belajar secara mandiri, menemukan informasi, dan mengevaluasi sumber. Keterampilan ini penting untuk pembelajaran seumur hidup dan memungkinkan siswa untuk terus belajar dan berkembang di luar kelas. Kemudian, model pembelajaran inquiry terbimbing ini juga dapat membangun pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam. Melalui penyelidikan dan penemuan aktif, siswa membangun pemahaman yang lebih kuat tentang konsep dan prinsip. Mereka tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami bagaimana konsep tersebut saling terkait dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam situasi kehidupan yang nyata. Nah, mungkin sekian dari jawaban dari pertanyaan dosen pengampu dan juga teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.